Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Rizka Amalia, NRP 1840100263 dari kelas 18 MJE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang Ibu berikan di video di e-learning minggu lalu tentang komunikasi bisnis. Adapun evaluasi poin pertama yaitu apakah mengerti dan paham? Komunikasi dipandang dari berbagai dimensi, di mana ada 3 hal pokok terbentuknya komunikasi. Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan kembali yang sudah saya pahami dari materi apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi bisnis adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal ataupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun 3 hal pokok terbentuknya komunikasi. Yang pertama, bertujuan. Berarti komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sejalan dengan pencapaian organisasi atau lembaga tertentu. Bisa saja tujuan komunikasi tersebut bersifat formal dan informal, tapi tidak dapat bersifat sosial kecuali yang sejalan dengan tujuan utama organisasi atau lembaga tertentu. Yang kedua, pertukaran. Kegiatan ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga, gagasan, opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang berbentuk beragam bergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Selanjutnya yaitu 7 gangguan dan rintangan komunikasi antar manusia. Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi karena salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang transmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Contohnya gangguan jaringan telepon, gangguan dari TV atau radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gangguan sematik. Gangguan sematik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan sematik sering terjadi karena bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan penerima. Selanjutnya, rintangan fisik. Rintangan fisik ialah rintangan yang disebabkan karena gangguan geografi, misalnya jarak yang sangat jauh sehingga sulit dicapai. Tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi antara manusia, rintangan fisik juga dapat diartikan karena adanya gangguan organik, yaitu tidak berfungsinya salah satu panca indera pada penerima. Selanjutnya, rintangan status.
Rintangan status ialah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Misalnya perbedaan antara junior dan senior atau atasan dan bawahan. Perbedaan seperti ini biasanya menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam masyarakat, yakni bawaan cenderung hormat pada atasan atau rakyat yang hormat kepada pemimpinnya. Selanjutnya, rintangan kerangka berpikir. Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan latar belakang pengalaman pendidikan yang berbeda. Yang terakhir, rintangan budaya. Rintangan budaya adalah rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah komunikasi. Contohnya, cara bicara orang pantai dengan orang pegunungan sangat berbeda karena di pantai masyarakatnya cenderung cara berbicaranya sangat kasar dan sangat keras, sedangkan cara berbicara orang pegunungan sangat halus dan lembut. Itu adalah perbedaan komunikasi budaya antara budaya orang pesisir dengan budaya orang orang pegunungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.